Hi everyone, welcome back to Beyond the Pause. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Aki Singgi, penyanyi dari band Alexa, dan juga a father of 2 wonderful children. Alhamdulillah. And also, my also, cousin. yes, it's Emang iya? Nemuin kode. Ini kok diem aja ya. Kan tadi kita janjian udah kode-kode. And it's Sharin's cousin as Yes. well. So today, what we're going to talk about, Sharin? Kita ngomongin sesuatu yang real banget nih, tentang life after 40 dari 2 POV, girls versus women ya, women and versus men. men. Oh gila. Terus gue minoritas lagi gue. Enggak. Sel. Nah, jadi kita ngomongin tentang perubahan, mungkin ada tekanan atau apapun lah yang dirasain sebagai seseorang yang kita sebenarnya baru usianya juga belum jauh di atas 40 ya, tapi perubahannya jelas ada. Hampir. Ya, terutama kalau dari Pembenaran ya dikit Yes. ya. Belum jauh-jauh dari 40. Belum. Terutama dari sisi Aki, di mana dia adalah seorang ayah dan apa ya? Mungkin kita pengen tahu dari perspektifnya Aki juga ya, sebagai as a man, as a husband, as a father, especially over 45, maybe there's a change of in life, pasti kan ada ya fase-fasenya gitu. Jadi jangan hanya melihat dari perspektif laki-laki, tapi kita juga pengen tahu dari perspektif jangan hanya dari perspektif wanita, maaf. Tapi pengen juga tahu dari perspektif laki-laki. Tahu banget dia pasti pengen benerin sesuatu. Enggak. Soalnya biasanya kita ngobrol nggak ada gini-gini nih. Ini tiba-tiba kan gitu. Gue nggak over 45 ya. Oh iya lagi benar. Lu tahu nih pasti mau benerin. Tuh. So today's subject is about men and life over 40. And we just want to see from their perspective and understand them better compared dan kita wanita berasumsi tentang laki-laki. Gitu, Aki. Orkes. Karena sebenarnya gini, kalau kita berdua, kita udah sering banget ngomongin tentang apa sih yang kita rasain waktu kita masuk usia 40. Tapi itu memang mostly untuk perempuan ya. Dan memang ada hal-hal yang drastis dan nyata tuh ada gitu. Tapi kita nggak pernah tahu nih kalau di sisi cowok, apakah merasakan perubahan yang tentu tidak, pasti berbeda gitu. Tapi apakah sedrastis yang kita rasain? Gitu. Ya, Oke. Yes. Jadi Aki, as Rima. you are above 40, what do you feel? Disebut terus ya. 40. Harus disebut terus. What drastic changes you feel physically and mentally? Apalagi now that you're a father, and your kids are above 10 years old? 10 and 7 10 and actually 7. ya. Yeah. Oh man, yang paling berasa sebenarnya fisik sih. Okay. Kalau mentally nggak terlalu mengalami perubahan yang signifikan antara 30 ke 40. Karena kami ya suka defensif juga ya. Ya. Gak apa-apa. Justru kita mau mendengar. It's only numbers lah, deh, 30, 40 gitu. Kata-kata itu sebenarnya agak ini ya. Apa tuh? Agak jadi bumerang juga buat kita gitu ya. Age are just numbers. Iya makanya kita kan pasti kan ada penolakan itu di dalam diri gitu kan. Cuman yang paling berasa sih fisik sih. Kita dan kamu sendiri kan sebetulnya juga baru you've lost if you shed my hair. Yeah. Itu udah lama. That one already shed my hair. Itu udah 20-an. Shed weight. You've lost a couple of kilos over 1 year kan. Itu kan lumayan drastis kan. Lumayan. Ada 203 kilo lah. Oh iya. Yang Banyak. No, but yang dari kalau Rima bisa rewind back, kamu itu kan sebetulnya dengan Marsha waktu itu kan Wing Chun ya bareng ya, sempet nggak sih? Sempet. Ya kan?
Tapi itu kan bukan olahraga yang intensitas tinggi dong. Bukan, nggak, it's not high impact. At all. At all lagi. At all. Ada impactnya. Kalau diseriusin berat banget itu. Cuman Nah. kita kan sambil bercanda ya jadi. Iya, cuman kan sekarang at this age, we suddenly see you active doing tennis and paddle. Sangat aktif to the point yang sampai udah bikin grup nih di WhatsApp, terus berusaha Sama lu mengajak juga. saudara-saudaranya Itu. untuk berolahraga. Dan bergerak. There's a reason for that. Yeah. Of course, ya kan. No, but you feel that drastic change from Banget. being a non-active and now active again? I was always active actually. Dari dulu memang olahraga terus, segala macam lah, ya basket lah, bola dan badminton, segala macam yang bikin bergerak. I did. Kerjain ya. Right. And then after punya Ruka kalau nggak salah waktu itu, agak lumayan berkurang. Karena cicilan nambah kan. Oh, I like this. Okay, you're very honest. I like. Okay. Cicilan nambah tuh. Habis itu ada anak apa segala macam. We have to divide our attention. Mungkin ini alasan aja dari gue untuk nggak berolahraga. Cuman this really happened. Ada prioritas yang lain. Pindah gitu, shifting. Gue bantuin istri ngurusin anak, ngurusin rumah dan segala macam. Jadi berkurang. Walaupun masih main gitu. Kalau ditelepon, basket yuk, sikat yuk. Bentar deh. Tahu nih, Gue nanya dulu ya. Tahu banget lagi basketnya masih apa? Iya kan? Coba ceritain. Iya gitu. Terus, oke, aman-aman kok, aman ditinggal sendiri karena I have to check. Karena kalau nggak ntar ditinggal sendiri sama Ruka yang masih bayi apa segala macam. Karena waktu itu gue lumayan ninggalin enough with the shooting lah, with Alexa manggung apa segala macam dan manggungnya biasanya di luar kota yang which is secepat-cepatnya baru 2 hari baru ketemu lagi. Atau mungkin ada yang mesti 3 hari karena pesawatnya jarang kayak ada kayak gitu-gitu kan. Itu pas lagi Alexa lagi naik-naiknya ya, pas Ruka. Enggak, pas lagi turun-turunnya malah. Turun. Ini ya episode ini ya benar-benar bercanda banget loh. Ini ya gak ada serius-seriusnya. Masa lagi turun. Sampai dikirain mau bubar lagi. Oh ya. Itu Padahal kan kita memang masih band manggung. mitos Cuman kan? band mitos sebenarnya. Oh ternyata ada beneran ya Dan gitu. Terus Sorry ya. Oke, terus. gue ngomong apa sih? Singkong kan lupa tadi kan. Apa? Oh iya mau Alexa olahraga. terus pulang 3 hari. Iya makanya Yeah. I have to check with Audrey apakah is it okay gitu. Audrey sih basically she's okay kalau if I want to go anywhere just go. But As long as you bring the dough, right? the dog. The dough. No, the dog. Oh, the dogs, not the money. Nah, karena berisik dia nggak mungkin ngurusin anjing juga kalau Okay. ngurusin anjing. So as long as I bring the dogs out. Oke. Terus Sampai mana tadi? Ya itu. Umur 40. Ngobrol Iya. pindah dikit. Sampai mana Lupa. tadi? Itu mental itu. Itu real ya. Nanti kita akan nyampe ke situ saudara-saudara ya. Oke. Yang pusing editornya. Ya nggak apa-apa. Biar kayak ada kerjaan. Oh iya, benar. Oke. udah banyak Udah katanya. dibayar ya. Oh iya gimana? betul. Oke. Apa tadi? Lagi. Oh ya, I have to check with Audrey first because of me, not because of her. Right. I don't want to leave and then leave her alone dan keteteran di rumah dan segala macam gitu. Alhasilnya berkurang nih olahraganya. Karena gue lebih banyak memutuskan untuk di rumah aja deh, bantuin di rumah apa whatever it is. Mungkin nggak semua orang kayak gitu ya, cuman gue memilih untuk melakukan itu. Oke. Dan dari situ pun olahraganya berkurang sampai akhirnya ketemu anak kedua lagi ya kan. Makin berkurang nggak tuh? Makin. Iya kan. Nah yang satu Lumayan. lagi rese-resenya nih, ya kan. Yang satu gitu. tapi lumayan. At that time Rukawa udah umur he was 3 I think ketika Gaya lahir. And then dia udah gue mau punya adik nih, udah paham dan udah mau nemenin adiknya gitu, dan dia udah tahu lah kalau adiknya lagi tidur jangan berisik apa dan segala macem. Which dia udah punya dunia sendiri juga, udah bisa main, blak, rusakin mainannya dia sendiri. Dan cuman ya still they're 2 now. Right.
Jadi waktu untuk berolahraga makin berkurang. Sampai akhirnya ketemu pandemi, sama sekali hilang. Gone. Ya. Nggak olahraga sama sekali. Sampai 2022 kayaknya. Ya, dua-dua. Baru main basket lagi. Yang which is sekitar 15 kilo kemudian ya. Waktu Wow. pandemi signifikan dong naiknya berarti. Signifikan, pandemi itu. Udah gitu waktu pandemi kayaknya Audrey juga lagi buka pesanan itu Iya kan. Iya, iya, iya. Kami akhirnya buka toko Bisnis kue ya. untuk melanjutkan cicilan kami kan. Betul. Ya itu, kami sampai punya motor sendiri, kami kuat karena cicilan. Baik. Itu nanti masuk ke Bisa. pembahasan setelah Baik. ini ya. Oke. Iya. Terus ya udah begitu olahraga lagi, main basket lagi, dengkul pindah. Iya, pastilah. 2020 masuk 40 tuh, teng, ya kan? Iya. Tiba-tiba dengkul pindah karena overweight juga. And then berasa masih bisa kali. Enggak usah nekat gitu. Tapi memang waktu kita baru masuk usia 40 tuh gak ada gak ada rasa yang gimana-gimana banget sebenarnya kan sininya dia. kan. Iya gak sih? Iya, iya. Kan? Iya, Dia juga betul. ngerasain Iya. kan gitu. Bener. Tapi di fisik you cannot lie. Ya. Ternyata enggak Enggak, ya. you cannot lie. Habis itu you gain weight faster, you lose Betul. weight a lot longer. Ya. Oh ya. Oh iya iya. Uh-huh. Yes. And then You don't lose weight. Cuma naik susah aja. banget. Iya. Turun sih udah enggak. And then your mind says you're 24. But your body's You're not. not. Yeah. Ya. That's why life begins at 40. Right. You learn new things Yeah, yeah, about yeah, your betul. body, Betul. Yeah, about yeah, yeah. yourself. Iya. Kayak You're kenalan, not as kayak you kenalan were lagi before. nggak Iya, sih sama makanya. badan? Itu Iya, iya. bukan urusan ya, insya Allah emang begin at 40 ya rezekinya juga apa segala macam ya. Amin. Cuman kalau menurut gue itu lebih ke self conscious kita kalau dude you're not freaking 20 anymore man, Yeah. Thing, gitu. Yeah. Dan sama badan kita ditegur, Yeah. tidur kali, Yeah. ya kan? But Nah, ini Tidur kali lah, tidurnya jam berapa? Itu. Nah, tapi tidur interesting kali. Akid, like you mentioned you're telling your story of how it started before pandemic, with your weight process of gaining 15 kilos, and now you've lost that 15 kilos. We lost Lebih. 23. Wih, What? Yeah. keren. We, Audrey and I. Both each Audrey kayaknya 23. Iya. Audrey malah sempat, I think she lost about 26 atau something gitu. Iya. Habis itu you're too thin. And she has Yeah, to gain a little, and then yeah. iya, and then ada angin ke bawah lagi loh. From your point of view as a man, apa sih yang kamu rasa kayak shit? Ada nggak sih yang kok gini sih gitu? Atau dengan mohon maaf gitu dari main band tiba-tiba problemnya adalah kok gua manggung, mungkin ya I might be wrong, manggungnya nggak sebanyak, tiba-tiba pandemik, nggak ada kerja, kan kita semua mengalami hal yang sama gitu. Karena Rima pernah tanya sama Marcel dan dia bilang bahwa as a man, kepala keluarga untuk yang nggak bisa membantu di rumah itu it's shit. It's you. You could say shit. Boleh. Ayo tuh, Iki. Go on. Tidak ada larangan. It's you feel useless gitu as a man. Kok gue nggak bisa ngapa-ngapain nih? Gue hidup gue gimana nih? Gue kebetulan udah ya nikah, ada 2 anak, terus pandemi, kerjaan. Pengen tahu dari perspektifnya kamu, apalagi shifting from before 40 to now over 40. Silakan. Kalau kerjaan kurang apa segala macam, we as musicians kita emang dari awal udah ditabokin sama gituan kan. Kayak you're not gonna get a job every day or No. probably weekly gitu. Belum tentu gitu. Dari awal kita emang udah tahu. Apalagi ketika masuk bulan Ramadan tuh. Sama Januari ya. Iya kan? Ya, Ramadan Sama aja kayak kita. Iya. As Iya, a trainer, biasanya Ramadan tuh paling. emang iya? Iya. Siapa yang mau olahraga di bulan Ramadan? Gua. Sekarang. Enggak, gue dari dulu tiap mau buka puasa ke lapangan pasti. Basket Gak apa segala banyak macam. tapi yang berpikir seperti itu. Iya. Ya klien lo gue doang ya. Gratis lagi. Gak ada ya.
Anyway, Langsung ceng. Tidak ada. Oke, ya, terus. Jadi apa ya? Mentally sebenarnya kita udah tahu, mungkin bukan mentally ya, mungkin lebih di pikiran kita udah tahu this will come gitu. Oh ya mungkin Marcel juga udah tahu kan. Dia juga ngeband kan bukan dari kemarin. Yeah. Udah we've been doing this Sebenarnya for mungkin like terasa, 30 years ya. now. Cuman yang nggak kepikiran Dan- mungkin pandeminya ya. Pandeminya it hit hard. Yeah, Karena, I did. what the hell gitu Iya. kan. Nggak kita juga nggak mikirin gila in our lifetime kita mengalami ini. Wow. Iya. Damn. Kita udah hidup di century yang berbeda. Iya, nggak kebayang. Kita udah ngelewatin semua tuh. Tiba-tiba Kita udah kok ngelewatin kayak- berapa dekade, berapa ini apa segala macam. Dan milenianya udah berubah. Kita shiftingnya banyak banget kan. And then suddenly si pandemic ngehajar. Hit you, Yeah, but apa ya? Kalau ngerasa seperti itu ya pasti ada lah. Karena oh my god gila. Balik lagi kan. Kami kuat karena cicilan. Yeah, What do we do? yeah, Gitu. If we have to sell some things, we sell some things. yeah, yeah, yeah. And then kebetulan alhamdulillah kita ya kita seneng ngulik ya. Jadi kita ya muter otak aja. Kita bisa ngulik apa nih? Ya. Jadi survival mood-nya itu langsung keluar dong. Betul. Ya kan? What can we do? Akhirnya kita bikin kue. Ya. And then waktu itu Audrey made the recipe and I do all the countings. Wow. It's literally dan- husband and wife. Wow. Okay, I always thought it was Audrey. I'm sorry. Well, Ya. you're always behind the scene soalnya. Ya iyalah. Ya iyalah. Kan maksudnya Kayaknya- kita kan pengen tahu dari perspektifnya kamu gitu loh, Mang. Dengan keadaan seperti itu, how did you manage to make it so smooth? As women, we tend to go haywire. Yeah, I know. That's why we're here. Exactly. To calm you guys down. Okay. Dan itu terjadi memang wah kita gimana ya bla 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 cuman at the end of the day if you panic too hard you won't get any solutions karena ini udah mumet duluan. So you have to calm down mikirin apa segala macam. Dan at that time kebetulan kita emang lagi renov dapur dan kita beli oven baru and why not use that Right. untuk Tapi emang melakukan- dasarnya karena Audrey memang seneng masak ya. dia emang Yeah. senang masak gitu. Dan gue hobi juga makan, Betul. ya kan? Kita sedang Gua makan hobi memesan. apapun makannya. Kita tipe alhamdulillah kan. Oh ya alhamdulillah ada ini. Oh alhamdulillah kita nggak pernah ngerasain Nggak nggak enak pernah, tuh. betul. Nggak enak nggak. Enak semua. Karena enak kalau nggak enak banget. Udah gitu aja levelnya. Itu betul. Jadi Terus. iya. Habis itu ya udah kita rumusin. Audrey dapat resepi yang akhirnya jalan sampai hari ini. Dan aku ngitungin segala macam. Oke bahannya ini dari satu ini kita costnya segini kita Yeah. untungnya everything. And then akhirnya ngulik lagi ngulik teman-teman lama yang di ngerjain jingle segala Yes. macam. Then we do that also. Ya. Yang kebetulan mereka juga kelimpungan karena ternyata pandemik semua orang di rumah dan produksi makin banyak Betul. karena orang kerjaannya nonton. Betul. Iya. Dan mereka bikin ads-nya berkali-kali lipat untuk ngelewatin si 10 detik, Betul. 15 detik di YouTube dan lain-lain. Ya udah mereka wah pas banget nih gue lempar-lemparin nih kalau lu ya. Ya udah sini lempar-lemparin. Akhirnya ngulik itu. And then waktu itu kami bantuin ngerjain Alliance juga. Ini pandemik nih. Kebetulan ada teman sebenarnya udah dari 2019 waktu itu diajakin ikutan untuk ngerjain Alliance. Oke. And then I did. And then tahun 2020 ya udah bantuin teman-teman aja udah. Lu udah punya asuransi belum? Jangan sampai tiba-tiba lu masuk ke sana. Tapi lu memang nggak pas ada zaman asuransi. pas zaman pandemi tiba-tiba memang banyak yang jadi agen asuransi. Banyak. Gua bukan salah satunya. Gua dari sebelumnya udah Ternyata. duluan ternyata. Gitu. Ya sebenarnya when there's a will there's a way kan. Yeah, correct, Ya betul. alhamdulillah dikasih juga sama Allah yang Maha Yeah. Kuasa. Emang dikasih jalan. Oke nih lu belajar aja yang banyak. Sampai tahu ada yang masuk gitu. Ya udah, we have all the time in the world. We're at home, we're doing nothing. Might as well study, research, do something. And then gue personally merasa we're better together.
with Audrey. Mungkin kalau masing-masing ya kita ada hasilnya gitu. Cuman kalau kita lagi bareng nih, somehow It's better. it's better. Yeah. Kayak kita Aki and Audrey manggung apa segala macam, Yeah. it's way better gitu. Yeah. Dan Did kita, you feel- did kita you f- bareng. Did you feel, since you mentioned throughout this time that you this phase that you're going through in life, spiritually, did you feel, or you feel more being into it spiritually? Like you feel like, I think I need to be closer to, I don't know, to God, to help me mungkin menenangkan diri gua, cara pikiran biar lebih jernih atau lebih. Itu sebenarnya kita kalau dari keluarga memang Udah lama sih. iya. But did you udah. feel that throughout the process you become much more? Yeah, of course. Yeah, like I said tadi kan, atas izin dan karunia Right. yang maha kuasa juga kita bisa melakukan semua ini. Gitu. Yeah. So yeah, everything happens for a reason. Kita juga dari kecil kan kita dididiknya emang udah kayak gitu gitu. Betul. Emang ya. sekeluarga Dan sih. ya, dan sempet ngobrol juga sama Marcel kan dari 5 urusan nih, yang paling lu bisa kerjain paling 1, yang ini setengah kali, yang ini mah minta aja udah. Yeah. Ikhlasin. Ya, exactly kayak gitu. Ya kita harus pantang menyerah ya kan. But then again ya kita mesti minta juga. Dari sudut pandang kamu, perbedaan life after 40 sebagai laki-laki, dan mungkin dari sisi wanita perbedaannya apa from your point of view? Tunggu, Audrey usia berapa? Yeah, how old is Audrey? Oh, you're dead. You are dead. 41. Oh, No, berarti- 42. Oke. She's Berarti 84. dia She's 84. It's just in a 4. berarti dia juga udah di atas 40 Iya dia 2 ya. tahun kok di bawah gue. Udah berapa? No, Yep. 83. Kan gue 81. Lu 80, satu gue 80. Iya, 2 tahun di bawahnya 83. Oh iya, kan 83 berarti. Berarti udah Berarti, udah 40. Berarti kan udah bisa ada perbandingan nih. Dia di atas 40 sama lo di atas 40. Dia ada perubahan nggak? Kalau cewek tuh soalnya menurut kita ya gitu, secara natural memang ada yang berubah. Gitu. Kita mengalami masa-masa yang si perimenopause apa segala macam. Mood swingsnya gitu. yang Mood swings, hormonsnya yang edan gimana gitu. gitu. Kalau ngomongin mood swing sih ya secara Gemini dari dulu mood swing terus juga ya. Nggak, Agak susah ya. agak susah jadi kayak Berarti udah terbiasa dong. Sudah gitu. disiapkan. No, but Cuman kalau- is it much worse after 40? Iya. You feel? I don't know if it's gotta do with mood swings, but cuman setelah Audrey kehilangan orang tuanya, Yeah. emang ada perubahan. Cuman aku nggak tahu itu berhubungan sama mood swings apa nggak. I can't speak for her. Right. Dan I cannot speak for you guys. Right. I don't know what's going Right. on dengan kalian perempuan ketika di usia tersebut ya. Gue cuma bisa baca doang. Ketika usia 40 ke atas mulai ada A, B, C, D. But did you guys speak about it? Yeah, we do. Okay. Gue makin deket nih sama kekeringan, sama padang pasir nih makin deket nih aing gitu ya kan Yeah, gitu. Oke. Ngobrolin gitu kan. Cuman ya udah we just take it day by day. Dan gue juga nggak berusaha untuk put her on the spot untuk karena urusan yang kayak gini-gini. I don't have control over it. You guys don't have control over it. Yep. Over what? Over those menopause and whatever change it's Hormones. happening to you. Kita mencoba mengontrolnya Itu sih. Enggak, artinya you don't get to choose. Betul. It happens. Yeah. Ya kan? But you do know that The- men go through a second puberty in life, kan? Katanya sih gitu. Gue nggak tahu, mungkin gue mengalaminya ya. Cuman Yeah. gue nggak tahu kalau gue lagi mengalami itu gitu. Usia berapa sih is it memang? like that? Di atas 30-an. Oh, jadi lebih mungkin Jadi sama. ada second puberty between 35 ke atas, kalau nggak salah. Sebenarnya di range usia yang mirip sama perimenopause Yeah. ya. Iya. It's Cuman andropause. Nggak tahu. Another word for it. nggak tahu apakah gue udah mengalami itu atau belum. Cuma gue ngerasanya gue ya gitu-gitu aja sih biasa. Nggak ada sudden changes yang gue mau berlayar ke Timbuktu gitu nggak. Tiba-tiba kayak pencarian jati diri. Itu Dan nggak I'm ada. just me.
gitu aja. But do you believe or do you understand or know bahwa wanita itu sebetulnya they do go through like perimenopause. You never heard about perimenopause, right? You only knew about menopause only, Yeah. right? Ada. Nah, Perimenopause tuh Itu It's transition a transition before menopause. dari pre eh, peri menopause. Yes. Nah, ini sebenarnya I know like perimenopause. why? Iya. peri. Peri ini itu justru yang range-nya itu sebenarnya panjang, bisa 10 tahun. Cuman itu kita pun perempuan nggak sadar. Menuju ke menopause itu Iya, kan? Iya. Iya. Kita pun tahu, perempuan tahu. tidak sadar apakah kita sedang mengalaminya Atau lagi mental breakdown. atau sebenarnya ini gue mau gila aja Iya. gitu, nggak tahu gitu. Jadi memang Ya, berarti sama kan posisinya kan? membingungkan. Iya, sama seperti Tapi- yang second puberty itu. Tapi kalau katakan quarter life crisis, midlife crisis, Iya. itu kan biasanya kalau nonton di TV ya sama. Nah Midlife. kan kalau quarter life crisis, jago. Ya kan kalau midlife crisis atau quarter life crisis gitu kan biasanya ya kalau yang gue baca sih dan yang gue lihat di TV atau di film itu ketara banget gitu. Wah, lu apa tiba-tiba ngapain naik gunung, Iya, tiba-tiba iya. pencar, gila tiba-tiba beli Lamborghini yang dari biasa aja gitu. Iya. Gue nggak merasa gue melewati itu tapi Atau belum? makanya entah gue sebenarnya udah tapi gue nggak tahu atau mungkin gue belum gitu. Yang paling gue rasain adalah mungkin ini termasuk ya. Gue makin di rumah, gue makin enjoying my time di rumah sebenarnya. Oh, that's just being old. Probably. Hey, Mungkin. Hey, aku berarti udah tua udah lama karena aku suka banget Karena di dia rumah. di rumah yeah, I terus. also like to be at home, but I realize that the more I stay at home, the more crazy I Older. become. Nah itu, right? I don't. Aku enggak loh. Aku No, suka but banget. because I'm a very homey person and I don't like to actually go out. But I realized, like we spoke, that now because I see my husband's face every day and only the Mbak and Seth and the conversations that I have are with him only. Kayak nggak mendapatkan Gak ada inspirasi ya. yang dari lain. Jadi kayak you're Paham. Nah, akhirnya I feel like I think I need to get out. I need to connect with people. I need Kayak to. Audrey. Audrey needs to go out. Makanya Audrey tuh lebih sering keluar rumah daripada gue gitu. She went for some coffee with her friends atau apa gitu. Kita Atau- tuh sebenarnya memang nggak tahu ya. Kita memang mungkin nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Cuman kita dari kecil kan memang anak-anak yang seneng kumpul di rumah, Kumpul di rumah main di gitu. rumah saudara gitu ya. Ini even nih kalau nih sepupu saya aku WhatsAppan, ketemuan yuk apa? Pasti semua gini, ke rumah gue yuk, rumah gue aja, rumah gue aja. Iya. Kayak males banget kemana gitu. Maunya pasti dia akan bilang ke rumah gue aja. Ntar Gita bilang ke rumah gue aja. Iya. Pasti gitu kan? Iya. Nggak tahu sih apa hubungan, ada hubungannya apa enggak ya? Iya. Kalau Mungkin ada. Gitu. Iya kita our family we're basically mager. Iya. Kalau kayak ya gitu tadi udah, dan dari dulu kita kebiasaan ngumpul di dalam rumah lah apa segala macam, and right now sekarang nih dan mungkin udah probably it's been a decade. Aku nggak pernah mikir gitu loh. Ini baru kepikiran. Gitu ya. alasan Tapi aku. kalau menurut Aki sendiri, teman-teman di usia kamu itu juga merasakan begitu nggak sih, kayak whether they're going through a quarter life crisis or midlife crisis or they kayak ngobrol sama gini. Setahu Rima yang kan pernah dibahas kalian berdua, kebetulan dia bocor ke aku tentang karena ini we are at a stage in life where there are changes that we don't know what's going on, whether it's through marriage, relationship. Like I'm going through a phase, or we're going through a phase of perimenopause, which I never knew about. Gitu. I thought I was going crazy. Hot flashes. I don't know whether Audrey's going through that. Atau wake up in sweat. And then suddenly you feel like crying. Suddenly you're damn happy. So it's like a switch. And then and we realize that every marriage they are going through some sort of fase seperti itu gitu. Nah, buat kamu sebagai suami atau laki-laki,
apa yang kamu merasakan perubahan yang ada dalam pernikahan dan perspektif dari suami nih? Aduh gitu. Itu yang Rima juga kita juga pengen tahu gitu. Karena kayak Marcel mau nggak mau kamu oke nggak? Kan kita jadi gue sebagai istri aduh kasihan dia harus memahami my feelings perasaan Rima gitu. Dan lama-lama kan itu jadi gengges deh. Itu kan jadi kepikiran buat Rima like if I were to give that excuse all the time, it's not fair from your point of view. Am I right to say that? Ya cari excuse yang lain lah. Gampang ya? Gue capek banget ya, gue ngomong panjang dia cuma Emang ngomongnya gitu doang. Emang ternyata yang bener simple ya. Kalau nggak bisa ngasih excuse itu terus ya cari excuse yang lain aja. Tapi sebenarnya Kalau cewek ini kita suka ngomongin ya Yeah. kayak apa yang kita rasain, perubahan apa segala macam. Kalau men, kalian tuh ngomongin nggak sih sesama? ke sesama teman-teman. Iya, sesama yang lo lagi ngerasa gini nggak sih, gini kayak ada yang beda deh ya gitu-gitu tuh diobrolin nggak sih? Kami nggak tahu ya, I can't speak for every man out there, cuman kayaknya gue sama tongkrongan gue, kita katakanlah kita berlima nih, kita ngobrol yang benar-benar yang sama yang paling dekat aja. Iya karena cowok lain soalnya. belum Kita tentu juga sih sebenarnya. belum tentu lima-limanya tahu. Tapi cewek lebih banyak ekspresinya daripada laki-laki gitu. Makanya pernah Marcel bikin satu kontennya soal laki-laki juga sebetulnya bisa rapuh. Banget. Wow, oke. Ya pastilah. Banget. Pastilah. Cuman karena gak pernah dibahas atau tidak pernah menunjukkan bahwa mereka itu bisa rapuh, jadi mereka sebetulnya diem-diem aja gitu. Seolah-olah kami ini tough. Iya. And ditambah lagi setelah usia 40-an sadar atau nggak tahu apa nggak tahu sih aku ya gitu sama apa enggak. Circle of friends kita tambah kecil. Makin kecil, makanya tadi gue bilang 5. 5 aja udah bagus tuh ya. 5-nya bukan. Dulu kan lu tahu kalau jalan sama gue kan, wah Entourage ya. banyak gitu. Iya, Tapi iya. kalau jalan di Abis itu Pondok Indah kepilih, Mall. kepilih dengan sendirinya sampai akhirnya ya udah paling bertiga gitu, kalau nggak berempat. Itu juga nggak ketemu tiap hari juga. Actually kita mungkin ketemu 2 bulan sekali. But do you guys actually talk about it? I Iya. mean, I have never seen like even Marcel like for us, Nggak tahu we come sih, here we gitu. talk about lu gini nggak sih atau Casual aja ya casual kalau aja. kita But ya. laki-laki kan kita jarang banget mendengar kalau kalian itu kayak curhat gitu. Nggak, Marcel curhat sama gue kok. Ups. Ya nggak apa-apa juga. It's okay. No, tapi maksudnya it's not as open as women gitu. I know, ya. Memang nggak tahu ya. Mungkin emang digariskannya begitu ya. Kalau laki-laki itu emang kita lebih, in a way, we're way more introvert dan kalian sebenarnya. In that way. Gitu. However, Karena we really keep things to ourselves. Karena I don't know ya, kalau gue sih gue lebih ke gue nggak mau membebani lo dengan something yang trivial yang mestinya gue bisa ngehandle. Gitu. Gue merasa itu emang tanggung jawab gue. Kayak kalau kalian lagi sedih apa segala macam, you guys are down, we have to reach out dan memeluk kalian gitu. but if I Dan can bukan karena kewajiban ya, karena emang panggilan kita dari sini. It's our thing. It's not anjir nih bini gue nih, berarti gue harus gini. No, karena we really do want to do that. Dan gue rasa Marcel juga gitu sih. Ya enggak. Do you feel that I might be wrong, but this is what I've been seeing in circle of friends gitu, especially in men. When you guys keep it, somehow mereka tidak berdiskusi dengan teman cowoknya, tapi merasa kalau mereka dekat dengan cewek lain bukan untuk for something else gitu ya. Tapi they somehow feel that they're able to open up with a female friend that is probably close about their problems dibanding them talking to other men. Am I right to say? I have no idea.
No, karena ada beberapa teman laki-laki yang Rima tahu kenal, mereka itu kayaknya lebih open untuk ngobrol masalah mereka dibanding ngobrol sama temen cowoknya mereka sendiri. Jadi lebih nyaman kalau ngobrolnya ke temen cewek daripada temen cowok. Atau mungkin mereka karena mereka butuh perspektif dari perempuan, gue mesti ngapain nih kalau dia begini. Iya. Kalau gue kebetulan alhamdulillah masih ada dua-duanya nih orang tua. I choose to talk to them. Oh, which is nice. Mereka satu jam terbangnya lebih tinggi. Tuh. And that's enough reason. Oh, yeah. And that's enough reason. Dua, just in case, kan semua berasal dari curhat ya. Tiba-tiba ada yang kecantol gitu. Nggak not saying kita yang kecantol sama dia gitu. Ntar kalau tiba-tiba dia yang kecantol sama kita, semuanya repot gitu. Psh, let's bypass all that bullshit and then ya udah stick to the safe ones. Ya udah nggak ada alasan lain untuk nggak ngobrol sama orang tua. Ya nanya aja sama mereka. Mereka udah ngalamin duluan. Betul. Memang belum tentu lebih pintar dalam untuk menanggulangi atau menyiasati atau segala macam. Tapi jam terbang nggak bisa dibohongin. Oh iya dong, ya. Iya kan? Pasti. Iya, kayak kita mungkin kita nggak lebih pintar dari anak kita nanti. We went through it first. Ya. And we know how to Kayak handle istilah everything. I sudah coba garamnya duluan sebelum you gitu kan. Yeah. We've tasted life before Yeah. you did. Ya jadi kalau gue personally lebih, gue juga personally gue nggak banyak cerita ke teman-teman juga, banyakan ngobrol sama bokap. How do we handle dulu ada om kita juga namanya Om Kus sudah meninggal, ngobrol sama Om Kus sama bokap sama nyokap nanya. Lumayan sih ya, apa sepupu segala macam. juga. Kalau butuh perspektif perempuan biasanya ntar dia ya mungkin ke Gita gitu. Iya. Circle one aja, bloodline. Ya Itu dia juga beruntung gitu, kali ya, kali ya gitu karena ibaratnya inner circle-nya tuh masih solid gitu, masih bisa diandalkan. Kan nggak semua orang punya privilege seperti ini sebenarnya. Gitu. Jadi harus cari-cari kemana-mana gitu. Iya. Kadang jawabannya ngehe juga gitu, kadang emang menurut kamu ayah udah bisa. Kadang gitu juga jawabannya kan kayak. Iya. Oke. Paham kok. Gitu. Cuman ya nyaman aja. Terus I get to spend time with my parents. Right. At least spend time ngobrol lah. Kalau nggak di telepon, di WhatsApp. Kalau nggak ya ke rumah. Kalau emang udah udah saatnya ke rumah. Karena kita emang menjadwalkan gitu. Oke, kita ke Kandara, ke rumah. Deh, saatnya kita ke rumah, udah set ngobrol. Berbagi. Dia juga berbagi juga. Aki, mungkin Rima juga pengen tanya ya, selain dari perspektif laki-laki above 40 nih. Maybe I wanna go a little bit deeper with this adalah you were known as Aki Alexa, a well-known band gitu. And Masih kok. Okay, good. Nggak Yes. mitos ya. Nggak mitos ternyata enggak. Kadang gue dipanggil Mas Alek. Mas Alek. Aki. Pasti gue nih. Pikir Alex nama gue. Iya, Aki Alexa. Alexa. Jadi, and being in this industry kan, it's actually it's a apa ya bisa dibilangnya a tricky industry sometimes gitu. Being from Aki Alexa yang manggung dan segala macam, and then now you are Aki and Audrey that plays regularly in bars, in clubs gitu. However, I feel, correct me if I'm wrong, it is much more stable right now. Am I right to say that? And how did you feel from that from Aki Alexa, the band that manggung di mana-mana, big stages, and suddenly you have to shift to singing in bars? Karena
for Marcel himself, he has to see changes juga gitu, because Marcel is not going to be always Marcel on the top all the time gitu. Especially at this age, he has to start prioritizing and try figuring out, okay, ini gue harus ngapain nih sekarang nih gitu kan. Gak gampang nih. Till today dia sempat mengaku bahwa I miss singing as often as I can gitu. But I have to prioritize other things that okay, kayaknya gue udah agak melewati nih masa gue nih gitu. Nah itu kan lumayan beban buat dia. Buat Aki sendiri sebagai that Aki Alexa to now Aki Audrey singing in bars, berat gak sih sebetulnya? Nah, Really? Sama sekali? nah. Serious? Karena- I don't even, it doesn't even cross my mind. Apakah Serious? karena pelan? Apakah karena pelan? Mungkin Bertahap karena ada gini, karena ada Rima masih ingat kamu pernah bilang ke Marcel, lu mah gampang, lu kan penyanyi solo, gua kan band, jadi uangnya harus berbagi, dan untuk mencari kerja itu kan lebih effort lagi dong gitu. Nah itu kan sesuatu yang significant change dong. Mungkin nggak gampang ya, mungkin enak. Lu mah gampang banget, lu mah enak gitu Duitnya ya. kalau doang dah, gua kan bagi-bagi. Kan bagi-bagi juga dia mah. Iya, cuman kan nggak rata. Oh ya, Iya kan? oke, ya. Kalau kita kan rata nih bagi belahnya nih, Oh, ya iya. dah gitu kan. Kalau di luar urusan bagi-bagian nih, kalau the changes itself, karena mungkin dari dulu emang gue kerjanya ngamen ya. From places to places, from even dulu ada mics. Sebelum Gua bikin jadi mic, Alexa juga kan udah melewati berapa Iya. banyak ya. udah melewati itu, jadi for me it's not a shocking thing to be coming back to that gitu. Well, terus then I'm still doing what I love doing. Ya, Can't really complain. no. Dan saya kuat karena cicilan juga. Gitu. Yang penting dapur Akhirnya kebul. alhamdulillah ketutup juga gitu kan. Pokoknya it's mindset sih. Jadi ya balik lagi yang tadi kita obrolin, semua it's all in the head. In the If you head. want to make it a problem, it will Be a become a problem. Unless you change that mindset. Iya, kalau soalnya dari dulu bokap tuh selalu kalau lu udah bisa bersyukur sama ikhlas, insya Allah hidup lu lebih tenang. Enggak lebih gampang ya? Mungkin lebih gampang enggak? Enggak pernah gampang. Cuma lebih tenang. Ya. When we can appreciate dan kita bisa mengikhlaskan segalanya gitu ya. It's so hard to do, by the way. Of course, ya. Kalau Ikhlas itu iya kan, Susah, men. ada yang rese dikit kita ikhlasin, ada yang rese banyak kita ikhlasin. Ya, at the end of the day semuanya akan menjadi alhamdulillah buat kita kok gitu. Dan gue juga belajar ini dari Audrey juga gitu kan. Dulu kan ya lumayan lah apa segala macam diributin lah, ada apa di jalan diributin nih. Udah biarin aja lama nyampenya. Kalau kita ikhlas gitu, kita udah nyampe nih dari tadi. Ya. Karena kita ribet apa segala Ya, macam kita ya. berantemin jadi lebih lama. Jadi alhamdulillahnya berkurang gitu sebenarnya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi I try to see the blessings in everything, dan yang kita dapetin alhamdulillah. Mau ada musibah berarti somebody out there still loves us dan masih diperhatiin gitu. Kayak kita sakit apa ada yang masuk rumah sakit lah apapun itu ya, itu tandanya kita masih diperhatiin nih. Ingat ya, masih digituin. Ya gue melihatnya ke situ aja sih. Kalau melihat ke changes dari terus biasa aja, toh ternyata di sini juga kan. ya Would betul. you say Mungkin that- nggak Gak seedan usah yang di atas, di atas sih, kalau nyarinya itu ya. Yang penting cukup. Gue basically balik lagi ke situ. I love what I'm doing and I'm getting paid for it. Ya. And my job, our job is Yeah. actually entertaining people Ya. and making other people happy. Ya. At least for that 1 or 2 hours. Paling nggak mereka merasa happy bersama kami. Apapun itu masalah mereka di rumah masing-masing, we don't know. Betul. Mereka udah pasti punya masalah masing-masing tuh. Cuman ketika mereka nonton kita, at least mereka bisa kita ajak happy bareng.
untuk sejam 2 jam itu mereka akan Karena mereka kamu juga lupa. menyebarkan energi yang positif juga. Iya. Mereka lupa sama problemnya mereka. Habis itu pulang ya udah kembali lagi mungkin. Cuman atau mungkin di tempat kita mereka ketemu sesuatu untuk memecahkan masalahnya dia dulu. We never know. Cuman basically kami merasa such a blessing kita punya kerjaan seperti ini gitu. Dan we have nothing to complain. We have nothing to yang oh man dulu yang gitu-gitu. Just bypass aja semua udah diberi kecukupan dan would you say you would actually think the way you feel both of your parents? Gimana maksudnya? Jadi kamu berterima kasih cara pemikiran kamu, cara kamu memandang hidup itu karena kamu mungkin sering minta pendapat atau advice from your parents. So it's you think, no? Ya udah jelas lah. Oke. Makanya balik lagi yang tadi kan, Yeah. daripada sama orang-orang balik aja ke sana. Betul. Just go back to yang udah lebih duluan, udah lebih tahu toh yang kemarin mereka bilang dan kita kerjain benar ternyata. Mereka juga nggak pernah nuntut apapun, lu mesti jadi dokter, lu mesti jadi ini nggak. Whatever you do your best. It will come back to you. And then I did. Dan alhamdulillah terbukti gitu. Dan nggak cuma itu doang tuh, banyak tuh. Iya. Ayo coba kerjain. Tengil mah tengil dulu, ya kan, diajak berantem juga orang tuanya. Siapa yang enggak? Iya, berantem itu berantem, ya berantem lah gitu. Tapi fase Cuman kehidupan kamu di usia atas 40 itu paling terberat itu menurut Aki itu apa? Paling terberat adalah merasakan apa yang orang tua gue rasakan dulu mungkin. Apa tuh maksudnya? I have kids now. I know how they felt. Like damn it. Iya kan. Anjir, If only. Gue dulu gini nih kayaknya nih. Terus bener. Kayak emak gue gitu kalau lagi. Emang lu dulu gak gitu? Berarti yang gue rasain yang lu rasain dulu. Sama. Itu Berat tapi berat apa? Berat bagusnya atau berat? Nah itu berat di gue tuh karena gue I messed up big back in the days. Gue sekarang kerjaannya udah tiap ketemu mereka gue pelukin, gue minta maaf. Belum lebaran tuh, aduh maafin anaknya. Kok gue pengen nangis ya? Dulu anak lu brengsek banget nih, ini gue tahu banget, harus maafin ya, mohon maaf ayah ibu. Kayak berat banget aja di sini gitu. Yang which is ya kembali alhamdulillah lagi karena gue bisa merasakan itu gitu. Not everyone can dan kalaupun iya belum tentu mereka dibukakan hatinya untuk merasakan apa yang gue rasa gitu kan. Ya udahlah, mungkin ada orang tua yang berbeda ya, dan mereka nggak dekat sama orang tuanya jadi nggak bisa merelate rasa itu. Mungkin gue nggak tahu, cuman gue relate banget dengan itu, dan itu sangat berat di gue karena gue merasakan. Automatically you appreciate your parents even more. Yeah, there you go. Tapi ya kalau dari jawaban Aki kan kayaknya dia kayak pretty content gitu dengan apa yang dia punya sekarang gitu. Tapi sebenarnya di usia 40 ini lo masih pengen punya achievement apa gitu gak sih? Masih ada nggak gitu? Masih ada perasaan yang kayak gue masih mau ngejar ini nih gitu. Itu tuh masih ada nggak drive itu? Kan kadang-kadang kita kayak udah 40 tuh kayak selesai gitu. Banyak orang yang kayak kalau udah 40 sampai segini tuh kayaknya udah nggak bisa lagi gitu. Gue honestly gue merasa selesai sih. Lu merasa di titik itu? Gue merasa I'm at the stage udah cukup di segini really aja gitu. Want anything else? I have everything at home. Maka ini balik lagi kayak yang tadi di awal, I'm really enjoying my time at home. Really content ya. Kalau ya katakanlah Audrey masih perlu pergi-pergi ketemu temennya kayak kamu lah gitu, bosan gitu ngeliat suaminya. Gak juga sih, maksudnya gue memang orang rumah, cuman kalau 24/7 7 days a week gue bisa gila gitu. And basically ini baru ngobrol semalam juga, ini kita kerja bareng juga, kita berangkat bareng, pulang bareng, di rumah bareng gitu. Ya
I don't know, it's understandable if you need to go out and you need to meet your friends, go ahead. But I don't. Yeah. Gitu. Jadi kalaupun kamu nyuruh aku untuk keluar ketemu teman-teman aku gitu, when I do, I might enjoy it, I might not. Not, yeah. Cause I'm really okay staying at home gitu. Kamu mau keluar, mau keluar kota kayak sama teman-teman apa segala macam. Gue sendiri di rumah sama anak-anak. I have my kids to keep me entertained. But they're very screaming entertaining. and like, Yeah. yeah, and then I get to scream back at them. You know, it's really soothing for me. That's like me it's and up in Seth, here. right? It's like gondok gitu, cuman kayak yes. at the end of the day, it's like that gitu. Do you have fear? Do you have fear for the future or for your Yeah, kids? of course. Kalau ya itu kan ngobrolin masalah wants and needs and segala macam itu pun gue mikirin masih ada yang mau nonton bapak-bapak umur 50 nyanyi di panggung nggak sih? Gitu. Kayak, Ada cuman kalau bapak umur 40-an. 40-an masih ada. Cuman nggak tahu ya, mungkin as millennials gini kita millennials kan apa Yeah. dan Borderline. kita kayak nambah umurnya pelan banget loh, menyadari nggak? Masa sih? Nggak secara keberadaan ya, bukan secara umur. Kalau umur mah tiap tahun Cepet pasti banget. nambah, iya kan? Cuman kayaknya kita bisa bergaul sama orang-orang yang Bisa. lebih tua, sama yang Lebih anak-anak kecil-kecil ini juga kita bisa ngobrol ke mereka gitu. Yang Gen X lagi Gen what now bilangnya Gen Z Gen segala Z. macam, kita juga bisa ngobrol juga. Kita tuh panjang span kita nih, gitu. Cuman kan again ya. Di luar my wants, we have needs, which is the bills. Tuh. Of course, yeah. Ya kita tetap I have to think about okay, what's next? What we have to do next? Apa kita perlu cari kerjaan lagi, or do we invest in something else? Stuff like that tuh pasti dipikirin. Kayak gitu. Cuman if we're talking about wants, I'm good. Yeah? Yeah. You think it's enough at the moment right now? It's more than enough. Seriously? And it's been going on for, I don't know, 5 years? More maybe? But do you at the same time fear for your kids of gini, I personally have fear of how my youngest will turn out to be. Because gini, Spesifik ya. banget. Banget. During our parents' time, I feel mereka itu lebih memberani melepaskan kita. Kan dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa-apa. Kita pulang panjat pohon atau apa, main di luar, pulang maghrib. Kelas 4 SD suruh pulang naik angkot dari Pondok Indah ke Andara. Nih, Tapi dulu gitu. 1.000 perak ya, Nah, sampai tapi rumah maksudnya lo, gini loh. sampai rumah lo tuh gila. Tapi maksudnya adalah our family, our parents generation, mereka bisa dibilang sebetulnya mereka lebih memberani membebaskan kita atau melepaskan kita untuk melakukan. Mau nggak mau sih. Iya, Dan tapi lebih harus lebih percaya. Karena maksudnya nggak they ada, put the nggak trust ada yang in, they mengikat, have that kan? trust in us gitu. But now, if you ask me to do that for Seth, no. Padahal kita generasi yang dilepas loh. Iya. Tapi kita nggak Karena bisa gue ngelepas. takut gitu. Takut di mana misalnya ini, I think because of the many news that we receive yang kita tahu, oh ternyata ada ini. Ke mall aja dia kalau ke toilet, nih kita lagi makan, dia mau ke toilet, dia kalau 1 menit nggak pulang gue jadi takut. Jadi gue sayang bantu dong ke toilet, cek set aman nggak. Gue sampai segitunya, padahal gila ya dulu orang tua kita itu ya dari jam berapa pulang, pokoknya maghrib, Padahal nggak azan bisa- maghrib pulang gitu. Nggak bisa dicek loh kita keberadaan kita. To that point, do you have that fear for your children? Untuk let go? Mungkin. Kayak dulu nih, Bisa. let's say yang tadi deh, kelas 4 SD, kebetulan kita semuanya di BM sekolahnya, saudara-saudara kita sekolah di BM. What's BM? Bakti Mulia, Mulia. Okay. which is Pondok Indah. And then rumah gue di Andara, Pondok Labu, yang which is very far, dan dulu belum ada jalan tol, masih hutan, Yeah. banyakan hantunya daripada orangnya. Iya dulu nggak seterang sekarang banyakan ya. setannya daripada orangnya dulu. Yeah. And I have to go, dikasih 1.000 rupiah, nih buat lu jajan sampai rumah.
Bukan jajan terus sampai rumah ya. Ya. Ini 1.000 perak lu jajan dan lu pulang. Dulu tuh sampai ada rumah. masanya pulangnya ke rumah salah satu sepupu kita, nanti dijemput, Kalau hujan. iya kan? Habis itu bikin alasan hujan kok nih. Padahal kerahan. Udah dulu ada masa-masa itu. Akal-akalan tuh. Iya tapi maksudnya Tetap. gini, Cuman- kali kita, maksudnya generasi kita tuh banyak alasan pinter cari Kalau Pinter. sekarang kan anak kayaknya mereka takut melakukan itu. I don't know, I just feel Iya, that. tapi again balik ke cerita yang tadi. I will never know suatu hari emang bokap gue ngikutin gue terus dari belakang. Making sure I got home safe. We'll never know. Mungkin mereka punya cara apa gitu. Kita nggak tahu. Mungkin mereka khawatirnya sama kayak kita khawatir sekarang gitu. We will never know karena mereka segengsi itu untuk cerita ke kita. Iya. Right? Dan kita nggak tahu. Kalau gitu. pukul sih nggak ada tutup-tutupnya ya dulu ya. Enggak loh, sendal, sepatu, sapu lidi, semua. Rotan. Gila kan main. Cuman ya kalau fear lah udah pasti ada lah. But would you do that to your children? I would dan sudah mencanangkan sebenarnya. Cuman dari berbagai pihak bilang nggak usah nekat loh gitu ya kayak. Dulu bokap dimarahin sama Uti. Lu lagi anak lo suruh pergi rumah lo dekat. Woi lu diomelin. Bapak gue nih. Karena nyuruh pulang naik angkot. Masih umur 9 lu suruh pulang naik angkot. Jauh banget loh. Iya. Untuk Lumayan pindah ke sih. Andara tuh dulu nggak ada. Satu kali angkot apa gimana tuh? Soal kalau sekarang gini, kalau sekarang tuh kebayangnya deket karena kan kita ngebayangnya sekarang jalannya juga udah ada jalan tol. Iya, tapi kalau dulu kan Dulu pasti tuh enggak. Dulu jauh tuh banget. setiap kali aku harus ke Andara aja nih gitu. Kita mau ke rumah Om Iwan gitu. Itu udah kebayang kayak, duh itu jauh sebelok-belok kayak nggak apal-apal deh belokannya. Iya. Persis Audrey juga Itu dulu belum gitu. belum ada jalan Belum tol ada jalan tol soalnya dulu. kan. Jadi kayak, duh rumah Om Iwan ya. Aku nggak hafal lagi jalannya sampai sekarang gitu. terus dulu nggak ada Google Maps ya. Nggak ada gitu. Nggak ada Kayak, memori ibu semua. ibu inget jangan nyokap gitu doang. Ibu inget kok ntar belok sini sini. Oh my god. Loh kok kali? Katanya ibu inget. Pak. Ya kan? Kok jalan buntu gitu. Iya. Mau nyikat nyokap ditabok pasti. What's your advice for giving to men above 40 or going through maybe a quarter life crisis atau midlife crisis atau going through changes in life in a marriage that how long have you been married to Audrey? 13 years. 13 years. Maybe your 2 cents, giving your 2 cents about marriage, about basically from a guy's point of view to the men out there that we women could probably understand even more. Yap. Wow. Berat. Women, don't be shitheads. No, I'm just kidding. Don't be problematic gitu ya. Itu juga nggak bisa tuh ngomong kayak gitu. Tergantung. Enggak, I know. Cuman Like we're built different, men Ya, and memang. women. Buat mungkin buat kita women don't be shitheads gitu. Cuman buat kalian mungkin men don't be Iya, heads. kan beda Kayak memang itu akan- harus itu akan- beda dong. itu No, akan I think terus it's the clashing gitu. culture. I think it's culture. For me, I don't mind him saying I'm a shithead. Seriously, it's culture. Kalau Iya, di sini ya Rima merasa wanita itu very sensitive atau but I don't mind like and then vice versa. If I were to tell Marcel that kamu ya maaf ya kayak tet gitu. Ya, saya tahu saya kayak gitu. Kamu pernah lihat kan ekspresinya dia seperti apa? Ya saya tahu kayak gitu. Nah, Cuman kayaknya all around the world terima. Kalau nggak akan ada girl power. tapi I don't mind if Marcel says, Iya kan? sayang you can be such a, iya. Gitu, Nggak, gue iya. menerima. Jadi gue merasa tuh culture It's- deh. Ya gak sih? Tapi nggak culture dari sisi perempuannya aja sih, dari sisi laki-lakinya juga sama. Mungkin laki-laki juga di sini dibiasakan atau diajarkan untuk tidak ngomong begitu ke perempuan. Iya, basically
Yeah, Oh if you yeah. want, if you Jadi want it works both ways sebenarnya. Mungkin Iya. Marcel juga terkaget-kaget mendengar Rima begitu, tapi kan karena udah terbiasa, jadi dia bisa ngomong gitu. Oh, boleh ngomong gitu. Oke. Karena fine. gua kan ya Rima dibesar- bule tuh emang gitu. Jangan kan dibesarkan di Emang Singapura. cultural. Iya, tapi dibesarkan di Singapura dengan my mom kok. Yang Melayu, cuman gini, Tapi kan tuh suaminya bule. nikahnya nggak lama, Bo. Cuma maksudnya gini, karena ini apa yang Rima rasakan ya, you're right, culture wise, like kayak orang Jawa itu kan sopan santun Yeah. gitu. Maksudnya kita juga belajar sopan santun, cuman in like working ethics, like if I work in a hotel, my boss like, Rima, you are oh ya, and I accept the fact that I am not performing well atau apa gitu. Nah, ketika I do that, whether it's to Marcel or to Seth gitu, Seth, do you think you're blah 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 blah? He's like, okay fine mami gitu. Karena gue pengen dia jauh lebih, biar lebih kuat lagi maksud gue gitu. Dan sadar kalau lu itu gak perfect gitu. Tapi dia Tapi it's different. say why? If it's coming from someone you love, it's way outcome-nya beda. I love him what? But I still, You know, temen beda lah. you mean it hurts even more? The love is beda. The love to your boss, to your office, to your work friends, and the love for your family, it's totally different love. So you wouldn't like knock some sense into a person, like your loved ones? Siapa? Oh, keluarga. Yeah, Iya gitu. I would. Tapi caranya beda mungkin. Gue sama Marcel brutally honest banget kalau Nggak ngamuk juga ya dia. ngamuk ya ngamuk aja gitu. Ke kamu ke istri marah ya marah gitu. Iya. Cuman bahasanya beda pasti. For us ya. Iya. Karena ini mungkin our two cents ya, saling menghormati aja satu sama lain. Pada akhirnya itu yang sangat dibutuhkan untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik. You have to respect one another. Kalau respect sih And then we have to- iya ya, cuman kadang-kadang maksudnya Tapi memang benar kalau untuk urusan kalau ini memang ada hubungan dengan culture, iya. Tapi ya itu juga yang bisa jadi benchmarknya bahwa memang paham ya kenapa beberapa orang nggak bisa kayak gitu karena dia backgroundnya berbeda gitu. Dan beberapa orang emang lebih tough aja. Mungkin kamu lebih tough daripada yang lain gitu. Kamu lebih Kayak bisa aku menerima. seumur hidup Nggak. nggak pernah mendengar kata-kata begitu nih di keluarga di mana tiba-tiba terus kayak tiba Begitu dihajar shock pasti, shock terapi. Iya kan? Iya. gitu Iya, gitu iya, iya. ngerti kan? So gitu. just in case, Ya. respect. Lebih hati-hati dalam berucap, Berkata-kata. berkata-kata. Itu along the way gue belajar itu. Gitu. So karena semua akan bisa menjadi sumber penyakit lagi tuh if you don't have that. I have to respect her, she has to respect me also. Of course, vice versa ya. Harus ada give and Two-way take-nya di ya. situ kan. Jadi ya kalau sabar ya disabar-sabarin aja ya, namanya hidup gitu. Kalau menurut lo istri lo brengsek gitu, banyak yang lebih brengsek, ya kan? Kaget person. Iya kan? Kalau lo ngerasa suami lo brengsek, pasti ada yang lebih brengsek lagi. Ya. And you chose to be with him or her. Yeah. You guys talk it out. And how to talk it out if you have the same amount of respect to each other, Yeah. insya Allah akan lebih baik Iya. hasilnya. Yang satu ngomong santai, yang satu udah teriak-teriak, turunin dikit. Ya. Yang satu jangan ikut naik, Ya. yang satu kalem aja dulu, Betul. biar yang satu bisa turun juga. Betul. Mesti bisa keep that balance. It's not easy, Ya. but yeah, well, c'est la vie. Ya. It's life. You learn things every day. Ya mungkin kita juga ditempa terus kesabaran kita juga tiap Yeah. hari. It's basically all we can do sih, is learn and try. And your advice There once is again? no try, just do or do not. Be more patient and respectful. So that's your Yoda. So
So that's your advice for men over 40 with a marriage, with kids, with career change maybe. Iya, karena kehidupannya udah lebih berubah gitu. 20 party banget, 30 mulai Iya, pegel tapi di kalau party ya pikir kan. lo sama Nggak selamanya bisa. lo termasuk orang yang sama sekali tidak pernah berubah karir ya? Iya. Itu juga tuh. Gak pernah kan? Enggak. Kalau gue kan belok-beloknya lumayan ya, Patah. banyak banget, das gitu. Sampai kesini aja kadang-kadang bingung ya, kok gue bisa di sini ya? Gitu. Iya ya. Gue dari 96. Itu Ngapain aja udah. dia dari dulu ya, pasti dari zaman SMA ya, itu aja dah. Iya. Begitu terus kan gitu. Bosen gak Ki? Enggak sih. Emang Asli, berarti dan- you're the lucky ones. Terus dulu juga gitu kan, lu gimana sih, lu masa lu nggak tahu lu mau ngapain nanti apa segala macam, lu nggak tahu lu mau kuliah di mana, lu mau gimana sih, lu mau jadi apa, lu pikir gue udah tahu duluan sebelum lu anjir. Ternyata gue udah tahu Ternyata ya. duluan. Tapi kamu dan gue nggak kedepannya- tahu kalau gue udah tahu duluan gitu. Kamu kedepannya ada plan gak sih? Maksudnya kan dari segi laki-laki atau suami itu harus gila nih anak gua dua kan masih kecil nih, gua harus mikir ke depan untuk misalnya membiayakan sekolah atau mereka nanti kan mau masuk SMP, Ya. sekolah. Have you thought about like 10 years ahead, what am I gonna do? Am I gonna do the same thing or am I gonna venture into something else? Of course. Ya. Pastilah dipikirin. Karena ini tadi gue bilang kayak, Mang umur 50 ada yang masih mau nonton kita Mang. Ya. Artinya kan you have to do something else on the side Yeah. right now. Mungkin yang akan menjadi primary later on. Ya. Dan manggungnya, nyanyinya jadi the side ones. Ya. Ya semua itu harus dipikirin dari sekarang. Dan menurut gua balik lagi, restu dari istri sih. Balik yeah. lagi, dan dia juga gitu, restu dari suami. Yeah. It's a two-way trafficnya. It's a very crucial thing kalau menurut gua. If you have the blessing, jalannya insya Allah Enak bisa pasti. Yeah. terbuka. And then if you have the blessing, you can help out each other because you're supporting it. Ya, Tuh. Dan if two heads are better than one, true. dan ya udah, itu penting banget sih dapat restu dari masing-masing ya. If you Siapa wanna nama do kamu? something, Hendro. Melet lagi. Ada Venomnya dikit gitu, Venom. Kenapa Venom mesti melet-melet gitu ya? Gitu. Tuh kan. Why? Gitu. Cabut kemana-mana. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Kasi ya itu nggak easy lah. Berubah semua kan. Ya. Umur 20 kita party, umur 30 masih party tapi pegel, umur 40 yang bener lo party, ya kan? Ya. Nah, karena kita kan cewek kalau above 40 ada aja, it's so haywire whether Ya. like you know Karena hormonal juga. Kalau perempuan ada sesuatu yang and then sometimes career Susah. change, we have to make decisions, giving birth, handling you know household, the children, and we're really haywired gitu kan. And that's why you know there's always this argument that we women tend to say that we have much more responsibility than men, and we never ask men from their perspective about that gitu. Kita kan selalu merasa gue harus ini, gue harus itu, gue harus mikir tentang masak, gue harus ini banyak lah gitu. Tapi dan suami selalu ya. nggak mungkin ya, kayaknya ya. kesannya gini, kalau cowok tuh urusannya makro, kalau cewek tuh mikro, banyak cabangnya gitu. Nah, makanya kita pengen tahu nih dari Gitu. sisi Maybe, laki-laki. Ya maybe. Gue enggak sih. Karena santai gitu. Kalau Mas kayak Marcel juga kan yang gimana? I mean like, gue ngurusin anak juga, gue main sama anak, gue ngajarin anak-anak Yeah. sekolah segala macam, Yeah. gue juga urusan anak gue juga. Dapur kalau perlu bantuan, I'm there. Ya. Jadi again, It depends. better- I think every better do it every together couple gitu. are different. They pastilah. Iya. Dinamikanya berbeda masing-masing kayaknya. tinggal bilang aja sebenarnya sih. Ya. Hey, tolong bantuin dong. That's it. If you need help, Ya, you're ya. not Superman. Superman aja perlu teman-teman tuh, Betul. iya kan? Betul. Ini kita Superman aja bisa kalah. Hey, Iya. aku belum Yes. nonton.
Hah, belum ya? Belum. Oke, Jadi nonton gini, lah. jadi gini, ya kan? Jadi gini, ada kripto. Kripto doang. Yang anjing. Ini anjing nih. Ada kelihatan nggak sih ngomong-ngomong dari tadi di sini ada dolar? My God, sempit man. So Aki, we wanna thank you for taking your time to come here. Nah, lagi ngobrol nih Tunggu yang ini. ini. Jangan ditutupin gini, tuh Ini nggak ada kelihatan bulunya. rimanya. Banyak bulunya. Iya. Sumpah dari tadi tuh gini-gini. Sumpah ini dolar nih bulunya ya di mana-mana men. Iya. Terus dia gitu terus dari tadi nggak gerak lah. Bisa lihat. Ini loh. Anyway, Ya nggak kelihatan. kita we just want to thank you so much for coming here today, spending this. I think you're Tidak. like the longest. Kayaknya Rima agak shock ya, nggak mengira kayaknya Aki se-wise ini ya. Yeah, man. Seriously, do not judge a book by its cover, they say. Menyenangkan Ini loh. kayaknya lebih banyak yang kayak what? Makanya namanya siapa? Hendro, ulang lagi. Hendro tutup ya. Udah nggak ada yang namanya Hendro loh. Sekarang anak-anak By the ini way, Oh, aku nggak tuh butuh waktu berapa lama ya untuk bisa sebut Aki tuh Aki. Karena nggak pernah dari kecil kan Rizky. Mendingan Susah banget ngomong Aki. Aki. Ki-nya I aja don't deh. like Aki. So yeah, I mean, thank you for sharing your thoughts. About coming from a man's perspective. Sorry, in life. My perspective Your actually, I perspective. can't. Gue nggak No, bisa oh yeah, mewakilkan. we cannot generalize men ya. From Menyenangkan Aki's, loh. Berkeluarga I like tuh that. menyenangkan sekali. For me it's so fun. Coming from Aki's perspective about life after 40 with children, marriage, a shift in a career, in the same industry but just slightly different gitu kan. And how you look life and what he mentioned actually is correct kalau menurut Rima ya. Masalah apapun itu, mau itu rumah tangga, mau itu diri sendiri, memang sebaiknya itu kita menceritakan atau curhat itu adalah ke orang tua kita sendiri. Karena kan kita nggak tahu kalau kita menceritakan kepada orang bisa aja. Ember kemana? Nah, Ember kemana? so I think if you still have your parents, Itu agak underrated ya sebenarnya. if you're good relationship with your parents, curhat ya. sama orang tua tuh a bit underrated. Yeah. Which I feel it's and I want that from my children sebetulnya, Right? right? We want our children to be Come able to us. talk to And us. I'm actually feeling that right now with the two older boys, especially with Edgar right now, that he calls me mommy. And I feel like that sense of belonging, wow, gitu, that my children are asking me for advice, mau itu tentang pemilihan sekolah gitu, atau dengan wanita, atau going through a phase adulting as a teenage boy to an adult boy gitu kan. And I don't mind spending and listening to them. I just want to listen karena I do not want to lose that moment Iya gitu. kan? Treasure itu. Treasure those moment gitu. Terus apalagi gue kan 3 cowok ya. Gue cuma takut, gue bilang ya nanti kalian kalau udah istri gue nggak ada gitu. Jangan gitu. Itu yang gue takut gitu. Cuman but what you mentioned was right. I mean being a man with family, you go back to your parents for advice gitu. Tapi that's gonna happen, Rima. They're gonna go. Yeah. Yeah. But they will Dan harus forever bisa let go. be your boys. Yeah. Karena kalau anak perempuan kan anak perempuan diambil sama orang loh. Iya. Kalau anak laki kan ngambil orang. Iya. Iya, cuma gue takutnya adalah ketika gini deh, jadi panjang lagi nih. Gue cuman takut anak laki-laki gue itu kalau sudah menikah dan ada istri, gue jadi bukan tempat untuk dia curhat. Ya kemungkinan besar memang. Tapi gue pengen mereka tetap ke gue gitu. Look, I give you my parents' number and talk to them. Iya mau nggak? Enggak, Ibu gue Ana pengennya sama Om Iwan. anak-anak itu tetap telepon mami gitu. I wanna talk to you gitu. I think I have problem gini. And then
Ya ini buktinya ada kok, masih ada. Ada, Ya, cuma kan jadi- jarang sekali gitu loh. Ya, Iya nggak sih? ya siapa tahu nanti Edgar dan Keenan dan Seth menjadi anak yang seperti itu. Iya itu doang yang gue takut. Karena teman baik gue bilang, you got 3 boys right? They all are sure go to wife one. My daughters they always come back to mothers one. Terus gue yang Enggak kok, not masa always. sih? Ya udah bikin lah anak perempuan kalau gitu. Terima kasih enggak. But anyway, but thank you so much Aki for taking your time. Thank you. Terima kasih Aki. So yeah. Banyakan ketawa Hari ini panjang ya. Ember, panjang banget. Panjang banget ya, nggak mengira loh sepanjang ini. Ember. So Aki's point of view, again, not generalizing men. Aki's life above 40, giving his perspective, which I think I've learned a couple of things A here. lot of things Yeah. actually. Semoga kalian juga mendapatkan apa ya istilahnya, Pencerahan. pencerahan. Oh, betul, Cik. gila, Thank you. Pencerahan dari podcast atau vodcast hari ini, and we hope to see you again on our next episode. Once again, Aki, thank you so much. Thank you. Terima kasih. And see you at Beyond the Pause. Bye.